Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, kelancaran kepada kita atas seluruh urusan kita. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Sehingga kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita masih membahas materi tentang parenting ya. Jadi kalau bicara parenting berarti tidak ada yang tidak penting, semuanya penting ya. Makanya judulnya parenting. Nah, kita membahas satu buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nur bin Abdul Hafidz Suwaid, yang judul bukunya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, atau metode pendidikan Nabi dalam mendidik anak-anak. Jadi bicara tentang pendidikan. Dan ternyata ada satu hal yang menarik ketika kita membahas pendidikan. Justru yang pertama kali sebagai pendahuluan di buku ini menjelaskan bagaimana interaksi hubungan antar pasangan dulu. Ya. Ada doa yang sering Bapak Ibu baca, yaitu doa agar diberikan anak yang soleh dan solehah sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Ternyata di doa ini sebelum menyebutkan keturunan, justru yang pertama disebutkan adalah pasangan, Pak. Sehingga seakan-akan Allah ingin mengatakan mustahil kita melahirkan anak yang salih dan salihah kecuali setiap pasangan berusaha mensolehkan dirinya sendiri dan juga membantu pasangannya untuk jadi pasangan yang soleh. Ya, makanya sebelum di situ dikatakan dzurriyah, anak cucu keturunan, pertama kali disebutkan justru adalah pasangan. Baru setelah pasangan, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya biasa, Pak, tapi kita minta sama Allah qurrata a'yun itu
atau penyejuk mata itu ujungnya menjadi seorang imam. Imam itu artinya pemimpin. Ya, pemimpin itu kadang ada dua istilah itu. Satu ada imam, dua ada amir. Ya, kalau imam biasanya diikuti walaupun dia tidak memaksa. Tapi kalau amir biasanya diikuti dan dia boleh memaksa. Nah, ini bedanya imam dan amir. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan masih bicara di pendahuluan tentang bagaimana mendidik anak-anak, ya. Dan ternyata pendahuluannya masih berkaitan dengan interaksi antar pasangan. Kemarin disebutkan tentang bagaimana kewajiban suami istri. Nah, sekarang kita akan bicara tentang thawabul infaqi ala zaujati wal aulad. Pahala membelanjakan harta, memberikan nafkah ala zaujati atas istri. Nah, ini untuk suami terutama, wal auladi dan juga untuk anak-anak. Ya. Jadi keutamaan infak untuk pasangan dan juga untuk anak-anak. Dalam istilah bahasa Arab ada yang disebut dengan infak. Ibu kalau disebut infak kira-kira apa bayangan ibu? Sedekah. Infak itu Ustadz iuran faksa. Bukan. Ya, itu mah orang Sunda bilangnya. Ya, infak. Jadi infak itu kalau kita lihat secara bahasa itu artinya membelanjakan harta. Ya. Jadi kalau ditanya secara bahasa arti infak atau nafkah artinya membelanjakan harta. Harta yang dikeluarkan untuk dibelanjakan itu namanya infak. Bapak-bapak beli gorengan, secara bahasa itu namanya apa? Infak. Ya, ibu beli sabun, secara bahasa itu namanya infak. Ya, kalau suami nanya, ini uang kemana habis terus? Habis pak, semuanya diinfakkan. Padahal ibu beli skincare. Ya. Jadi beli skincare itu kalau secara bahasa itu namanya apa? Infak. Nah, ada infak itu, ada infak di jalan Allah namanya sedekah. Ya, makanya infak di jalan Allah itu namanya apa? Sedekah. Nanti ada sedekah wajib namanya zakat. Ada sedekah sunnah. Banyak tuh sedekah sunnah itu. Sedekah sunnah misalkan wakaf, sedekah sunnah ngasih fakir miskin, ya, anak yatim, itu bisa jadi termasuk sedekah sunnah. Tapi infak itu, makanya kalau ada kata infak di dalam Al-Qur'an, biasanya diiringi dengan kalimat fisabilillah. Contohnya ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Lihat ayat ini ketika menjelaskan infak ada ujungnya fisabilillah, berarti artinya infak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfikun, perumpamaan orang-orang yang berinfak fisabilillah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu butir, satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang dari satu biji itu menumbuhkan tujuh cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang melahirkan 100 butir biji. Nah, itu yang disebut dengan infak. Makanya ada infak fi sabilillah. Kalau ada infak fi sabilillah berarti ada infak selain di jalan Allah. Nah, ternyata infak atau memberikan nafkah kepada keluarga ini termasuk pahala yang paling besar. Nah, ini ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang engkau belanjakan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan satu dinar yang engkau infakkan pada keluargamu. Nah, ini khusus terutama buat bapak-bapak. A'dhamuha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Pahalanya yang paling besar adalah satu dinar yang diinfakkan untuk keluarga. Jadi satu dinar untuk fakir miskin, satu dinar untuk di jalan Allah, satu dinar untuk membebaskan budak, dan satu dinar untuk keluarga. Mana yang lebih banyak? Ternyata yang lebih banyak pahalanya adalah infak untuk keluarga, Pak. Ini saya sering mengkritisi ada sebagian orang yang infak keluar itu jor-joran banyak, tapi punten keluarganya dibiarkan, atau keluarganya gak dicukupi kebutuhannya. Bahkan kalaupun kita mau sedekah, ternyata maksimal sedekah itu sepertiga, Pak. Ada sebagian ulama meriwayatkan kalau kita mau sedekah maksimal itu sepertiga. Ada satu riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal orang yang hartanya banyak, Bu. Asetnya banyak, hartanya banyak, tapi beliau hanya punya satu orang anak perempuan. Sampai beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku itu punya banyak tanah, punya banyak harta. Aku cuman punya satu anak perempuan. Bolehkah aku menginfakkan seluruh hartaku? Ya, bolehkah aku infakkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya?" Maka kata Nabi, sisakan untuk keluargamu. Kalau begitu ya Rasulullah, bolehkah setengahnya? Kata Nabi, sisakan untuk keluargamu. Kalau begitu ya Rasulullah, bolehkah sepertiganya? Maka kata Nabi, aku kira itu sudah cukup. Artinya apa? Kalaupun kita, kata sebagian ulama, kalaupun kita mau berinfak paling maksimal itu dari sepertiga harta kita. Infak maksudnya untuk orang luar selain daripada keluarga. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas hanya punya seorang putri, maka kita harus menyisakan untuk keluarga. Kenapa? Karena justru itulah ya pahala yang paling besar yang kita dapatkan dari infak itu justru dari keluarga. Ya. Dan infak yang terbaik tentu disebutkan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infak itu yang paling baik, lan tanalul birra. Tidak disebut dengan kebaikan hatta tunfiqu, sampai engkau mengeluarkan infak, bersedekah, mimma tuhibbun, apa yang engkau cintai. Jadi yang paling bagus infak itu baik kepada keluarga atau kepada orang di luar sana atau kepada masjid dan seterusnya, itu yang paling dicintai, Bu. Ya, itu yang paling dicintai. Kalau saya tanya buat ibu-ibu, di rumah yang paling dicintai apa, Bu? Hah? Suami. Nah, jadi suami mau diinfakkan ya? Bapak-bapak siap diinfakkan, Pak? Ya. Apa yang di rumah dicintai? Ibu kadang-kadang punya baju. Ada baju yang bagusnya 10, ya. Yang biasanya 10, yang enggak pernah dipakai 10. Yang diinfakin yang mana, Bu? Ternyata pikiran kita sama, ya. Yang diinfakkan yang enggak pernah dipakai, Ustaz. Ya. Padahal harusnya yang paling bagus itu kalau ada 10 baju yang bagus, coba ambil satu, infakkan. Ya. Begitupun ibu kalau datang ke masjid, kan biasanya di sebagian masjid suka ada keropak tuh ya, betul nggak? Bawa uang ke masjid 1 juta itu berasa besar, Bu. Tapi bawa uang ke masjid, ya, bawa uang ke mall 1 juta itu berasa kecil, betul kan? Tapi kalau ke masjid bawa uang 1 juta itu berasa besar. Dari 1 juta itu 100 ribunya ada misalkan 5, ya. Kemudian 50 ribunya ada 5.
Sisanya 10.000 dan yang 2.000. Yang dimasukkan ke kotak amal yang mana, Bu? Yang dimasukkan ke kotak amal Ustaz yang 2.000, sambil berdoa, ya Allah, jadikan 2.000 ini jalan saya masuk surga. Ya, ibu jangankan masuk surga, dipakai ongkos aja gak cukup naik angkot itu. Ya. Ya, kalau misalkan kalau dapat pahala iya, tapi masuk surga wallahu a'lam bissawab. Ya. Dan kalau 2.000, biasanya kalau 2.000 itu kita infaknya ikhlas, Bu. Ya. Kita mempraktekkan hadis, kalau menginfakkan yang kanan, maka tangan yang kiri jangan sampai tahu. Itu kalau infaknya 2.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlas ridho karenamu ya Allah, 2.000 masukin kotak amal. Beda kalau masukin duitnya 100.000. Ya, kadang-kadang masukin 100.000, kita bilang sama teman kita, "Cek, kok ini susah masuk ya duitnya? Bantuin dong." Itu beda tuh. Ya. Nah, kembali lagi, ternyata infak yang paling utama, yang paling bagus adalah menginfakkan harta kepada siapa? Kepada keluarga. Maka disebutkan di sini, innal infaqa, kata penulis, sesungguhnya memberikan nafkah itu lahu atharun thayyibun fil amaliyati tarbawiyah, memiliki dampak yang baik dalam mendidik anak, dalam pendidikan anak. Wa khasatan indama yakunu masdaruhal muwajjah huwa asy-syara'. Khususnya ketika yang menjadi motivasi memberikan nafkah itu adalah perintah syariat. Jadi Pak, kalau ngasih belanja ke istri, ternyata niat itu penting. Jangan hanya niat ngasih duit, ya. Niatnya apa? Niatkan dalam rangka infak di jalan Allah. Dalam rangka infak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Maka di sini tidak boleh infak itu fala israfa wala tabdhira wala taqnita wala syuha. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga mubadir, ya. Tidak boleh juga terlalu banyak berlebihan atau terlalu pelit. Wa innama infaqi wal badl. Tapi sebaiknya dalam infak itu i'tidal pertengahan, ya, dalam membelanjakan harta dan mengeluarkannya. Wa dzalika tadribu aidan litiflin nashi. Dan ini adalah merupakan latihan juga untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Maka prinsip dalam membelanjakan harta, Islam menganjurkan fala israfa wala tabdzir. Jangan berlebih-lebihan tapi juga jangan mubadir. Maka dalam Islam itu saya pernah baca buku, ada seorang ulama, Syekh Labib Najib, itu judul bukunya adalah bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Ya, al-iqtisadu al-manzili. Ya. Bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Ternyata ini penting. Ya, dan saya coba sedikit catat dari buku itu agar keuangan kita di rumah tangga itu efektif. Kata beliau dalam bukunya, ini kesimpulannya, ya. Yang pertama, penting dalam hal keuangan dibuat namanya, Bu, perencanaan. Dibuat apa? Perencanaan, ya. Perencanaan ini memang penting. Jadi kadang-kadang kita di kantor itu kan buat perencanaan keuangan, tapi di rumah tangga kadang-kadang ya udah, kadang nggak dibuat perencanaan. Padahal perencanaan itu penting. Dalam Al-Quran disebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah setiap jiwa apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Maksudnya apa? Kata sebagian ulama, inilah pentingnya kita sebagai muslim itu membuat perencanaan. Jadi perencanaan itu penting, ya. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, termasuk dalam hal keuangan. Jadi kita harus tahu pendapatan suami berapa. Kalau istri bekerja, berapa pendapatannya. Pos pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan ini adalah kebutuhan sehari-hari, makan, minum, bahkan kalau ada utang kita berapa. Jadi utamakan yang wajib dulu. Apa yang wajib? Bayaran anak sekolah misalkan, ya. Terutama dari yang wajib ini kita terutama makan dan minum dulu, ya. Kadang ada sebagian orang
Yang makan minum ini juga hati-hati berlebih-lebihan. Misalkan hampir tiap hari pengen makan di luar, gitu ya. Ibu, ini bukan tidak boleh. Kalau mungkin makan di luarnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ya silahkan. Tapi kalau tiap hari, punten, ini kadang-kadang boncos. Ya, betul apa enggak, Pak? Makanya yang paling seneng keluar itu biasanya ibu-ibu kan. Kalau udah mumet di luar, banyak di rumah gitu kan, banyak kerjaan, pasti ibu ngajak suaminya. Saya pernah bilang ngajak apa, Bu? Healing. Ya, arti healing itu kan artinya apa? Penyembuhan. Arti healing itu penyembuhan. Berarti kalau ibu sering ngajak healing, ibu artinya sedang sakit. Sakit apanya? Jiwanya. Berarti ibu teh keur gelo gitu nya. Kan sakit jiwa orang gila. Jadi bilang sama suami, Bu, "Pah, aku lagi sakit jiwa." Ah, suami harus paham. Berarti istri saya butuh apa? Healing. Makan di luar. Makan di luar itu niatkan pada dalam rangka bersyukur, itu akan dapat pahala tuh. Ya, makanya dalam hadis Nabi katakan, "At-ta'imus syakir bimanzilatis shaimis sabir." Orang yang makan sambil bersyukur sama dengan orang yang berpuasa sambil bersabar. Makanya para ulama katakan, orang yang puasa sunnah dengan orang yang makan bisa jadi kedudukannya, pahalanya sama. Ketika apa? Ketika makan yang dia lakukan dalam rangka bersyukur, Pak. Ya, kita makan di luar, niatkan dalam rangka bersyukur. Ternyata manzilahnya, pahalanya, kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa sambil bersabar. Makanya sebagian ulama mengatakan begini, kalau kita sedang puasa, tiba-tiba ada yang ngajak makan, Bu, puasa sunnah, ibu sedang puasa sunnah, tiba-tiba ada tetangga yang syukuran, Bu datang ke rumah ya, saya lagi syukuran, kita makan-makan. Mana yang lebih utama? Lanjutkan puasa sunnah atau ikut makan? Sebagian ulama berpendapat yang lebih utama membatalkan puasa sunnah dan ikut makan. Yang nggak boleh kalau sejak sahur ibu rencanakan. Ya, pas sahur kata ibu dalam hati, mudah-mudahan nanti jam 12 ada yang ngajak makan bareng. Bahkan kata para ulama, kalau begitu kita dapat pahala dua tuh. Pahala memang kita niat, bahkan sudah melakukan puasa sunnah. Dan yang kedua, pahala ketika menghormati orang yang ngundang. Maka kembali lagi, dalam kebutuhan rumah tangga itu perlu namanya perencanaan. Sekarang banyak terjadi di antara kaum muslimin, itu membelanjakan harta secara berlebih-lebihan. Sehingga ya pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Ini kan berbahaya. Inilah menjadikan seseorang dalam tanda petik dalam garis kemiskinan. Jadi ke garis kemiskinan itu bukan hanya berapa pendapatannya, tapi adalah berapa pengeluarannya. Gaji 3 juta, tapi pengeluaran 10 juta. Boncos apa enggak? Boncos tuh. Nah, itulah kemudian terjadi kemiskinan, utang piutang. Makanya kenapa sekarang rame tuh pinjol, ya kan? Ya, terlibat pinjol, bapak-bapaknya banyak terlibat judi online. Ibu-ibunya terlibat Bang Emok kalau di kampung. Tahu kan Bang Emok itu kan? Ya, ini hati-hati. Kenapa? Karena mereka tidak pandai mengelola namanya keuangan. Saya belajar dari salah satu saudara kami ya, orang-orang Tionghoa itu. Mereka bilang, ini menurut mereka, kebanyakan orang Indonesia, kata mereka, itu bukan pengen kaya. Tapi kebanyakan orang Indonesia pengen terlihat kaya. Sementara kami orang Tionghoa bukan pengen terlihat kaya, tapi pengen benar-benar kaya. Gak apa-apa dilihat sama orang lain miskin, padahal sebetulnya banyak duit. Daripada dilihat sama orang lain kaya, padahal sebetulnya miskin banyak utang. Itu pusing, Bu. Pusing, ya. Makanya yang mahal itu bukan biaya hidup, Bu. Yang mahal itu bukan biaya hidup, tapi yang mahal itu adalah biaya gaya hidup. Nah, itu yang paling mahal. Maka penting menentukan perencanaan keuangan. Ya, saya tanya, ibu misalkan punya gaji 1 juta, infaknya 100.000. Kalau gajinya 2 juta,
ya, atau gaji 1 juta, nabungnya 100.000. Kalau gajinya 2 juta, nabungnya berapa? 200.000. Nah, itu kebanyakan pikiran kita. Kalau kata orang Tionghoa, gajinya 1 juta, nabungnya 100.000. Gajinya 2 juta, nabungnya 1.100.000. Kalau kita kan punya duit, apa bayangan kita? Nanti belanja apa ya? Ini duit 1 juta, gimana ngabisinnya? Itulah yang disebut dengan nama budaya konsumtif. Ya, padahal namanya keuangan itu ya kalau dihabisin ya habis. Ya, tapi bukan berarti kita menahan ya, menahan-nahan enggak. Kalau memang butuh, perlu silahkan. Pertama, maka butuh dalam buku beliau tuh tentang perencanaan keuangan keluarga, perlu namanya perencanaan. Yang kedua, ya, yaitu belanja sesuai dengan kebutuhan. Ingat, beda antara kebutuhan keinginan. Kalau kebutuhan insya Allah terbatas. Tapi kalau keinginan itu, keinginan itu tidak terbatas. Dulu saya mendapati ada sebagian orang tua ketika mendidik anaknya, Bu, ini harus memperdapat pendidikan anak. Jadi si anak ketika usia SMP itu sudah dilatih sama orang tuanya bagaimana mengelola keuangan. Bagaimana uang 5.000 misalkan kamu jajan per hari maksimal 5.000 rupiah. Itu harus cukup. Ya, bisa dikasihnya per hari, bisa dikasihnya per minggu atau per bulan, sehingga kita tahu si anak ini mampu gak mengelola keuangan, Bu. Ternyata ada anak-anak tertentu yang dia bukan hanya bisa nabung, tapi ketika dikasih uang bulanan sama orang tuanya, dia coba untuk jualan bisnis. Kalau zaman dulu ada anak yang jualan pulsa, jualan apa. Dan itu ternyata memberikan dampak positif di masa yang akan datang. Saya belajar dari teman-teman saya dulu. Ada teman-teman kami, Bu, di sekolah. Jadi dulu sekolah itu kan pagi jam 7, jam 1 siang udah pulang. Ada sebagian teman-teman kami dulu pas SMP itu, setelah pulang sekolah, ada di antara mereka yang kemudian berangkat ke pasar. Ngapain di pasar? Mereka menjual kresek. Ya, jual kresek. Mungkin bagi sebagian orang tua, gimana sih kamu malu-maluin orang tua? Tapi justru itulah bagian daripada pendidikan bagaimana anak-anak kita hidup mandiri. Sekarang kan ada fenomena. Apa fenomenanya, Bu? Ada satu fenomena terutama buat anak-anak kita, kan ada istilah kalau usia anak-anak itu akil balig. Tapi sekarang ada fenomena anak-anak balignya cepat, akilnya lambat. Ini masalah. Ya. Maka dalam Islam itu ada istilah akil balig. Ini kan sebetulnya dua istilah yang berbeda. Akil itu berakal, balig itu adalah kondisi di mana seseorang sudah punya tanda-tanda balig. Contoh, ketertarikan pada lawan jenis. Itu tanda balig. Ya. Maksudnya bukan berarti sebelum balig gak tertarik, tapi ketertarikan pada lawan jenis kalau setelah balig itu lebih kuat. Kalau laki-laki mulai tumbuh bulu, ya, kumis, jenggot dan lain sebagainya. Perempuan sudah mulai haid dan seterusnya, itu kan tanda balig. Jadi hari ini anak-anak kita balignya cepat tapi akilnya lambat, itu masalah. Bahkan saya pernah baca, kalau tidak salah BKKBN itu pernah memprediksi tahun 2045, Bu. Tahun 2045, anak-anak itu ada kemungkinan dia balig itu di usia 7 tahun. Ya. Ini kan mengerikan. Cuman akilnya lambat. Kenapa? Coba lihat. Saya masih ingat, zaman kami dulu, mungkin zaman ibu juga sama. Hampir gak ada anak SD yang pacaran. Pertanyaannya, sekarang ada gak anak SD yang pacaran? Ada, Bu, banyak, Bu. Bahkan mereka gak malu. Ya. Sebandel-bandelnya anak SD zaman dulu, kalau zaman kami, zaman saya dulu, ya, kalau digosipkan sama seseorang itu malu itu. Misalkan ada namanya Ujang gitu ya. Ujang Lope Eis, ditulis di whiteboard itu. Itu kalau ketemu si Eis, malu apa enggak tuh? Malu banget itu. Tapi anak sekarang, Bu, waliyadzubillah, itu sudah ya kelas 3, kelas 4, itu sudah mulai pacaran itu dianggap normal. Ya.
Ya ketertarikan pada lawan jenis itu normal. Tapi kalau sudah mengekspresikan berani kemudian hilang rasa malu, ini menjadi masalah buat kita. Sementara yang jadi masalah apa? Akilnya lambat. Apa contoh akil? Akil itu tanggung jawab, ya, kedewasaan. Kedewasaan itu kan lebih cenderung kepada kemampuan seseorang untuk berpikir logis, kemampuan bertanggung jawab, termasuk untuk melatih kedewasaan seseorang itu adalah kemampuan, terutama kalau laki-laki, kemampuan mencari uang sendiri. Makanya ada sebagian ulama yang berpandangan kalau anak kita sudah usia 15 tahun, terutama laki-laki, orang tua tidak wajib memberikan lagi nafkah padanya. Ya kan? Dia harus berusaha mencari uang sendiri. Tapi kan hari ini sepertinya hal itu tidak mungkin, Bu. Yaudah kamu kuliah sendiri, sekolah bayaran sendiri, mungkin gak? Hari ini kayaknya gak mungkin. Tapi zaman dulu ini terjadi. Ya, makanya kenapa Imam Syafi'i itu usia 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal Al-Muwatta, 14 tahun sudah jadi mufti di Masjidil Haram. Karena di zaman itu orang akilnya lebih cepat daripada balignya. Sekarang kebalikan. Saya punya nenek dulu, punya nenek cerita. Lulus SD itu udah nikah katanya. Ya, lulus SD udah, mungkin dulu bukan SD namanya apa? SR ya. Sekolah rakyat. Itu udah nikah karena dianggap sudah apa? Sudah balik. Coba sekarang anak SD mungkin gak nikah. Oh, pelanggaran itu. Dari sisi hukum kita juga dianggap pelanggaran gitu. Nah, makanya sosiokultural itu kadang-kadang berbeda di satu waktu dan di satu tempat. Nah, ini kemudian perlu menjadi perhatian kita ya. Nah, kembali lagi, salah satu cara melatih kedewasaan anak-anak kita adalah apa? Bagaimana dia pandai membelanjakan harta. Makanya kenapa dulu kalau ibu baca sejarah, istilah sumpah pemuda itu ternyata dilakukan oleh anak-anak yang usianya 17, 18, 19 tahun. Jadi ketika Soekarno, Hatta, ya, kemudian Syahrir mendeklarasikan sumpah pemuda, usia mereka itu 17, 18, 19. Makanya istilahnya, panggilannya apa? Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir. Kenapa? Usia mereka 17, 18, 19 udah berpikir bagaimana ngurus negara, bagaimana menciptakan kemerdekaan. Makanya salah satu guru kami pernah menyampaikan, ya, kalau kata beliau, saya tidak setuju dengan istilah remaja. Karena dalam Islam itu pada asalnya tidak ada istilah remaja. Anak-anak, udah anak-anak itu jadi pemuda. Pemuda itu nama dalam bahasa Arab itu syab, ya, pemuda. Karena kalau disebut remaja, makanya sekarang ada istilah kenakalan remaja, tapi tidak ada istilah kenakalan pemuda, gak ada. Ya, padahal usia 15 tahun itu sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sekarang kan di bawah 19 tahun kalau tidak salah, atau di bawah 19 tahun atau di bawah 17 tahun itu dianggap masih anak-anak atau di bawah umur. Padahal dalam Islam kalau sudah balik, katakanlah kalau usianya sudah 15 tahun, dia sudah layak mendapatkan hukuman sebagaimana orang dewasa kalau dia dihukum. Ya. Dan dia sudah layak bagaimana harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini kan fenomena buat kita. Bagaimana satu hal, ya, sementara dalam Islam tidak hanya menuntut balig, tapi juga harus ada yang namanya apa? Akil. Akil itu berakal. Nah, salah satu cara bagaimana melatih mereka adalah melatih mereka untuk bagaimana caranya cari uang. Atau kalaupun mereka gak cari uang, mereka harus tahu si orang tua kita, Pak, bekerja. Anak itu harus tahu apa sih kerjaan orang tua. Bagaimana sih cara orang tua mendapatkan uang. Itu akan membuat dirinya bagaimana lebih menghargai. Saya masih ingat lulus SMA atau ketika dulu SMA itu ada libur, saya selalu ikut dengan orang tua, dengan bapak itu kerja. Ya. Oh ternyata begini ya, dalam hati akhirnya mikir, oh ternyata begini namanya cari duit itu susah. Akhirnya kita akan lebih menghargai apa? Uang. Anak kita diajarkan bagaimana menghargai uang. Ya, menghargai uang bukan berarti kita cinta dengan harta, tapi kita akan tahu bagaimana uang ini didapatkan sehingga sangat penting buat kehidupan kita dan bagaimana mengelolanya.
Nah, maka satu perencanaan. Yang kedua, ketika kita belanja, maka belanja sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, ya, yang ketiga di antara pengelolaan yang penting itu dalam buku tersebut disebutkan diri dari belanja yang tidak mendesak. Ya, menahan diri dari belanja yang tidak apa? Mendesak. Kadang-kadang kan banyak hari ini orang itu seakan-akan dipermudah untuk belanja. Bahkan kalau nggak punya uang pun dipermudah untuk beli secara kredit, ya kan? Berhutang. Ya, walaupun pada asalnya beli secara kredit ini boleh, tapi kalau barang-barang yang sifatnya nggak penting, ya lebih baik kita menahan diri. Ya, karena ngikutin apa? Tren misalkan. Ada istilah kan FOMO, mengikuti tren yang sedang terjadi padahal gak penting-penting amat. Dan itu luar biasa ininya, dampaknya buat perputaran keuangan. Yang keempat, ya, di antara bagaimana mengelola keuangan itu disebutkan memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Saya baca satu buku yang ditulis oleh orang Jepang, ya. Judul bukunya adalah Goodbye, kalau tidak salah, Goodbye Things. Ya, selamat tinggal segala sesuatu. Jadi sekarang kabarnya di Jepang itu ada budaya di mana orang-orang Jepang itu lebih senang bukan mengoleksi barang. Karena menurut mereka kalau kita mengoleksi barang itu nanti akan menjadi sampah. Ya, barang itu akan jadi apa? Sampah. Maka ketika dia bangun rumah, Bu, dia bangun rumah sesederhana mungkin. Bahkan di dalam rumah itu tidak banyak perabot-perabot rumah tangga. Kita kan kadang-kadang di rumah, kalau disebut orang kaya, biasanya apa dalam bayangan kita? Pasti banyak propertinya, barang-barangnya. Contoh, baju orang kaya itu banyak atau sedikit? Banyak. Lemarinya banyak, sepatunya banyak, tasnya banyak. Ternyata sekarang ada budaya di Jepang, ya, sebagian orang Jepang, ya, itu berpikir bahwa namanya kekayaan itu bukan kekayaan aset. Tapi mereka berpikir namanya kekayaan itu kekayaan ide, kekayaan pikiran. Dan ternyata 14 abad yang lalu, Bu, lihat. Nabi SAW mengatakan, Laisal ghina an kathratil arad. Kata Nabi, tidak disebut orang kaya kalau hanya banyak aset. Wa innamal ghina, tapi kekayaan yang hakiki itu ghinan nafs. Kayaknya jiwa. Ada orang di dalam kamarnya tidur di atas spring bed, pakai AC, ya, WC di dalam, tapi hampir tiap malam nggak bisa tidur nyenyak. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada. Tapi ada orang mungkin di kamarnya biasa aja, kasurnya sederhana, kadang nggak pakai kasur, tapi kalau nggak pakai AC, kipas angin yang udah bersuaranya mengerikan gitu kan, tapi tidurnya nyenyak, ada nggak? Ya, kenapa bisa terjadi begitu? Ya, karena ternyata kekayaan yang hakiki itu bukan kayaknya banyaknya aset, Bu. Karena aset itu, ini pikirannya orang Jepang, ya, mereka berpendapat namanya aset itu akan jadi sampah. Kita punya sekarang kalau baca data, berapa banyak sampah elektronik, Pak? Ya. Berapa banyak sampah, misalkan orang kursi udah gak bisa dipakai, buang. Ini gak bisa, buang. Itu jadi sampah apa enggak? Jadi sampah itu. Dan ternyata mereka berpikir kalau pakai baju, menurut mereka ini baju kerja, baju ini, baju itu, jadi terbatas. Sementara kan kadang-kadang, punten ya, terutama ibu-ibu, kadang-kadang baju pengen selalu ganti. Bahkan kalau ke pengajian, tiap ke pengajian ganti. Bahkan tiap majelis taklim ada seragamnya. Ya, makanya sering saya tanya, ini dari PAUD mana gitu kan? Kalau berseragam. PAUD itu kan pendidikan anak usia dewasa. Gitu. Ya, bukan nggak boleh pakai seragam, boleh, tapi jangan sampai kemudian wala tubadzir tabdzira. Maka prinsipnya di sini manfaatkan barang-barang yang masih bisa dipakai untuk digunakan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, menghindari berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman. Ya. Katanya orang Indonesia ini kalau makan pakai mulut. Tapi kalau orang Jepang, mereka makan pakai akal, pakai pikiran. Kan di kita makan itu yang penting enak, betul gak? Mau sehat, mau gak sehat, yang penting enak.
Tapi kalau orang Jepang kadang-kadang berpikir ini bukan hanya enak tapi sehat apa enggak. Maka makannya pakai apa? Pikiran mereka. Orang Indonesia kadang-kadang enggak. Makanan di kita enak-enak, Bu. Bahkan disebutkan makanan terenak di dunia itu makanan mana? Indonesia. Ya, di Inggris kayaknya enggak ada yang jualan seblak, Bu. Tapi di sini ada apa enggak? Ya. Saya 2 tahun lalu bawa kakek berangkat umroh ke Mekah. Kan hampir tiap hari makannya daging, nasi. Mungkin merasa panas. Ya, jadi badannya karena sudah sepuh lah, merasa panas. Terus beliau bilang begini, di sini ada gak kalau makannya pengen pakai sayur asem katanya. Jadi jauh-jauh ke Mekah yang dicari apa? Sayur asem. Itu orang Indonesia. Karena makanan yang paling enak itu sebetulnya di Indonesia. Cuman kalau kita bicara sehat apa enggak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, itu perlu kemudian ya. Maka dalam Islam Nabi mengajarkan tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya, secukupnya. Ustadz, boleh gak makan banyak? Boleh. Tapi sesekali. Satu waktu ada kisah. Imam Syafi'i rahimahullah itu bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i datang bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini kan punya hubungan guru dan murid. Imam Ahmad muridnya, Imam Syafi'i gurunya. Satu waktu karena yang gurunya Imam Ahmad itu nyuguhin makanan yang begitu banyak. Wah, segala diada-adain lah pokoknya. Dikasih sama Imam Syafi'i semuanya. Tapi ya, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ternyata Imam Syafi'i makan sampai banyak, sampai kenyang, Bu. Makan sampai kenyang. Sampai dalam benak Imam Ahmad merasa aneh. Ini kok orang soleh makannya banyak. Bukannya orang soleh itu makannya sedikit. Kira-kira dalam benak kita juga akan sama. Kalau misalkan kita sebut ini orang soleh, biasanya makannya sedikit atau banyak? Mungkin sedikit. Karena kita dikatakan ada riwayat, ya, terlepas ini hadis atau bukan, katanya makanlah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau ada orang soleh makannya banyak, ini agak aneh. Imam Ahmad pun sama. Nah, berikutnya Imam Syafi'i di malam harinya sholat, ya, udah sholat kemudian rebahan. Tapi kemudian Imam Ahmad melihat Imam Syafi'i ini rebahan tapi nggak tidur, sholat. Udah itu datang waktu subuh, ya, sampai kemudian Imam Syafi'i berangkat ke masjid, tapi Imam Syafi'i sholat subuh tanpa terlihat berwudu. Jadi ada beberapa pertanyaan tuh Imam Ahmad itu. Satu, Imam Syafi'i makan sampai kenyang. Yang kedua, terutama Imam Syafi'i itu sholat subuh tapi gak pakai wudu. Akhirnya di pagi hari Imam Ahmad nanya sama Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, aku ingin tanya kepadamu satu, engkau makan sampai kenyang, emang boleh kalau makan sampai kenyang? Apa jawaban Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, engkau ini orang soleh, engkau ini orang yang berilmu. Makanan yang dihidangkan oleh orang soleh dan orang berilmu pasti makanannya halal, thayyib dan berkah. Karena aku menginginkan keberkahan yang banyak, maka aku makan sampai kenyang, makan banyak. Tapi ini jangan jadi inspirasi buat bapak-bapak kalau ke undangan, ya. Kata Ustadz, kalau disuguhin, ya kita bilang ke tuan rumah, bapak kan orang soleh, ya, pasti makanan orang soleh itu halal, thayyib dan berkah. Karena aku pengen keberkahan yang banyak, aku makan sampai kenyang, sebagaimana Imam Syafi'i, itu kan. Dan ternyata sesekali makan kenyang itu boleh. Imam Malik bin Dinar, Imam Syafi'i itu disebut sebagai pembela sunnah, nasirus sunnah, ya. Jadi apa yang dilakukan beliau insya Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Imam Malik bin Dinar, seorang tabi'in, pernah meriwayatkan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin wala ta'amin illa 'ala dhafaf. Disebutkan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sampai kenyang. Jadi kita Imam Malik bin Dinar, ya, tidaklah Nabi makan sampai kenyang illa 'ala dhafaf, kecuali dalam perjamuan.
Sebagian ulama mengatakan makan di sini kita boleh makan sampai kenyang ketika kita makan secara berjamaah. Ya. Maka kalau mau makan sampai kenyang, silahkan makan sambil berjamaah. Ustaz, berarti kalau gitu tiap hari aja saya makan berjamaah supaya kenyang terus. Ya. Jadi Nabi itu gak pernah makan kenyang kecuali makan berjamaah atau dihidangkan oleh orang lain. Itu kata Imam Malik bin Dinar. Maka dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kemudian kenapa beliau subuhnya gak pakai wudhu? Karena kata Imam Syafi'i, ya, aku dari malam sampai subuh itu gak tidur. Karena memikirkan satu hadis Nabi, ya, maka aku sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Itu Imam Syafi'i, ya. Nah, tapi pada asalnya kembali lagi ketika kita mengelola harta, ya, membelanjakan uang, menghindari berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman. Nah, Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah mengutama buat bapak-bapak, talabul halali jihadun. Kata Imam Abu Nuaim, riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan talabul halal, mencari harta yang halal, jihadun, itu termasuk jihad. Makanya mencari nafkah dalam rangka mencari harta yang halal itu termasuk jihad di jalan Allah. Jadi kalau bapak istrinya nanya, "Apa mau kemana sekarang?" Mau jihad. Ya, mau apa? Jihad. Jihad artinya ya tadi mencari harta yang halal. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan talabul halali fardhah. Mencari harta yang halal itu termasuk kewajiban. Sekarang ada syubhat yang diucapkan oleh sebagian orang, "Ustadz, jangankan sekarang harta yang halal, yang haram aja susah." Sering ada perkataan begitu. Padahal Ibu, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Bahkan hati-hati, ketika kita memasukkan harta haram dalam diri kita dan anak-anak kita, itu menjadi salah satu penyebab sulitnya dikabulkan doa. Ini hati-hati. Kalau kita merasa, ya, doa saya Ustadz kok sulit dikabulkan. Pernah ada orang yang curhat, "Ustadz, saya minta sehat sama Allah tapi malah dikasih sakit. Saya minta anak sehat-sehat, tapi anak saya malah sakit. Kok setiap saya minta sesuatu, Allah malah kasih kebalikannya." Ternyata apa evaluasinya? Salah satu hal yang perlu kita evaluasi adalah pastikan harta yang masuk kepada pasangan kita, Pak, dan juga kepada anak-anak kita itu harta yang halal. Disebutkan ada satu riwayat dalam hadis disebutkan begini, "Tsumma dzakara rajul." Disebutkan ada seorang laki-laki, yutilus safar, dia melakukan perjalanan panjang. Ingat bahwa salah satu penyebab dikabulkannya doa itu safar. Di orang safar itu mudah dikabulkan doanya. Ada laki-laki yang melakukan yutilus safar, perjalanan panjang, asy'atha aghbar, sampai badannya dipenuhi oleh debu, kusut. Perjalanan dulu, Pak, itu beda dengan perjalanan sekarang. Sekarang bisa pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat. Orang perjalanan jauh sekalipun tetap badannya rapih. Tapi kalau dulu naik unta atau jalan kaki itu kelihatan. Kalau perjalanan jauh kelihatan bajunya kusut. Mungkin di tengah jalan kena badai pasir dan seterusnya. Ya, maka asy'atha akbar, perjalanan jauh, bajunya dipenuhi oleh debu, yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian dia ngangkat tangannya ke langit dengan mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Ya Allah, ya Allah. Dia berdoa sama Allah. Udah perjalanan jauh, kemudian sampai berdebu, sulit, susah, sangat butuh dengan Allah, kemudian ngangkat tangan. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Allah ketika seseorang berdoa dengan mengangkat tangannya, maka Allah malu jika tidak mengabulkan doanya. Maka salah satu metode atau cara doa kita mudah dikabulkan dengan cara mengangkat tangan. Maka kita berdoa begini. Jadi sebab-sebab dikabulkannya doa dia sudah melakukan. Tapi kemudian apa kata Nabi SAW? Dia melakukan perjalanan jauh sampai bajunya berdebu, kusut, mengangkat tangannya sambil bilang, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia berdoa dengan Asmaul Husna. Tapi apa kata Nabi? "Wa malbasuhu haram."
pakaiannya bersumber dari sesuatu yang haram. Wa mat'amuhu haram, minumannya bersumber dari makanannya bersumber dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya bersumber dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan setiap hari dia bergelimang berkecimpung dalam keharaman, fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang ini? Artinya apa? Kalau doa kita pengen dikabulkan oleh Allah, ternyata salah satu caranya adalah menghindari harta yang haram, makanan yang haram, pakaian yang haram, dan lain sebagainya. Tapi ada ustadz si fulan, ya, ngambil harta haram, bahkan korupsi, tapi kayaknya tenang-tenang saja. Kayaknya sepertinya hidupnya bahagia. Pertama bisa jadi itu bentuk istidraj dari Allah, Pak. Bahaya. Allah menunda di dunia, Allah tunda nanti di akhirat, berarti Allah sudah gak suka. Ya, itu jauh lebih berbahaya. Dan setiap orang tidak akan pernah selamat dari yang namanya ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di sini talabul halali jihad. Mencari harta yang halal adalah termasuk jihad. Maka seorang mukmin, ya, ketika dia bekerja, dia mencari harta yang halal, ya, mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ini termasuk apa? Jihad. Pernah saya sampaikan, ketika kita bekerja, ya kan, orang bekerja itu kan motivasinya 3 kan? Pertama hanya cari uang, yang kedua mencari karir. Tapi yang paling bagus, orang bekerja bukan hanya cari uang, bukan hanya cari karir, tapi sebagai panggilan jiwa. Bekerja beraktivitas, kita bekerja di satu tempat, kita ngaji juga, ini kan aktivitas juga ngaji itu. Bukan hanya sebagai menggugurkan kewajiban ngaji itu, tapi harus sebagai panggilan. Apa indikator satu pekerjaan, satu aktivitas, itu menjadi panggilan jiwa? Indikatornya kita betah, kita bahagia. Ketika mengerjakan sesuatu kita betah, kita bahagia. Karena banyak orang yang hari ini bekerja, itu nggak bahagia. Ya, bahagia itu kalau sudah mulai masuk, kalau kerjaannya dari Senin sampai Jumat, ya, dia bekerja Senin sampai Jumat, Jumat sore dia mulai bahagia. Kenapa? Karena besok libur, Sabtu dan Ahad libur, bisa healing, bisa jalan-jalan ke puncak, bisa makan-makan. Mulai Minggu malam bahagia lagi apa stres lagi? Stres lagi dia. Ya, jadi dalam seminggu kalau begitu, kalau kerja kita, Pak, kalau mencari uangnya kita bukan karena jihad, bukan karena panggilan jiwa, dalam seminggu lebih banyak bahagia atau lebih banyak stres? Lebih banyak stres dong. Dalam seminggu bahagianya cuma 2 hari doang. Iya kan? Sementara kita lakukan kalau kita bekerja, katakanlah sampai pensiun. Ustaz, nanti aja menikmati hidupnya kalau sudah pensiun. Pertanyaannya, emang ada jaminan umur kita sampai pensiun? Emang ada jaminan kalau pensiun lebih bahagia? Bahkan saya melihat begini, ternyata kabarnya healingnya laki-laki, Pak. Healingnya laki-laki ketika bekerja dan beraktivitas. Ya, healingnya laki-laki itu ketika bekerja dan beraktivitas. Nah, ini kita niatkan. Maka satu hal yang penting, ya, yang kita lakukan sebagai seorang muslim adalah mencari harta yang halal, ya. Maka disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu disebut berdosa, an yudayyi'a man yaqut, dia menyempitkan, ya, menahan harta dari orang yang seharusnya dia berikan harta. Maka tadi kembali lagi memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal, itu disebutkan memiliki atharun thayyibun fil amalit tarbawiyah, memiliki dampak yang sangat positif dalam aktivitas pendidikan anak. Ya, jadi kalau kita merasa anak kita kok sulit diatur, anak kita kok sulit berubah, maka pertama yang dievaluasi, kita jangan nyalahin anak. Tapi yang pertama dievaluasi adalah diri kita sendiri. Nah, dari harta salah satunya. Apakah harta yang selama ini saya dapatkan diambil dari harta yang halal, atau justru sebaliknya diambil dari harta yang tidak halal. Nah, maka Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang penting,
ya, dalam mengelola harta adalah dipastikan harta itu halal dan niatkan. Niat itu penting, kenapa? Karena tamyizul adati 'anil ibadah. Niat itu bisa membedakan antara adat, kebiasaan, tradisi dengan ibadah. Ya, seseorang bisa jadi melakukan sesuatu tapi pahalanya berbeda di sisi Allah gara-gara niat. Maka niatkan ketika memberikan nafkah, membelanjakan harta, membelanjakan uang, diniatkan dalam rangka ibadah. Diniatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang penting buat kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setiap harta yang kita dapatkan, infak ya, nafkah yang kita berikan kepada keluarga, kepada istri kita, anak-anak kita ya, menjadi sesuatu yang baik ya, serta berdampak kebaikan wabil khusus untuk anak-anak kita. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana metode pendidikan anak-anak, ya terutama buat anak-anak dan cucu kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke pengatur acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.